Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina. Allahumma fatna wal muslimin khasatan al madlumina minhum fi Falastin wa fi kulli makan innaka wali wa dhalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita semua, saudara-saudara kita, khusus yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki urusan-urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Dan Allah maha mampu melakukan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita masih membahas tentang masalah ujub, salah satu penghancur mimpi kita. Dan ujub salah satu hal yang paling ditakuti oleh para ulama, dan kita harus takut sebagaimana para ulama takut, hadirin. Dan semakin kita belajar, semakin tinggi sepak terjang kita di dunia ilmu, kita harus semakin takut. Karena semakin kita mengerti, semakin besar kita ujub, atau peluang kita ujub, mohon maaf. Semakin banyak hafalan kita, semakin besar peluang kita ujub. Orang yang hafalannya cuman trikul tanpa mengurangi penghormatan kita pada 3 surat itu, dan 3 surat itu bobot maknanya sangat dalam, tapi maksudnya dari sisi surat-surat pendeknya itu potensi ujubnya besar atau kecil, hadirin? Kecil, cukup kecil. Ada orang, pernah ketemu orang yang hafalannya kulhu, qul bil falaq, qul bil nas, terus ujub gitu loh. Seakan-akan dia Syekhul Islam. Kayaknya nggak ada ya. Tapi kalau dia hafal trikul, ditambah Al-Baqarah, ditambah Ali Imran, ditambah An-Nisa, terus sampai Al-Kahfi misalnya. Gitu loh. Ketika kita hari Jumat baca pagi ini, dia nggak pakai mushaf, dia begini-begini aja gitu. Itu potensi ujubnya semakin besar apa stagnan begitu aja, hadirin? Makin besar. Maka artinya semakin banyak hafalan kita, kita harus lebih waspada dengan penyakit ini. Jadi keliru kalau kita berpikir yang perlu waspada hanya newbie atau yang baru
pertama kali belajar justru newbie ketika nol ya ilmunya, arahnya tuh nggak ke ujub, arahnya ke minder gitu loh. Ya nggak sih? Pertama kali datang ke kajian, biasanya perasaan kita apa? Hah? Tergantung lulusan mana ya gitu. Kalau hadirin lulusan pondok kayaknya membusungkan dada, tapi kalau dulu maksiat, dulu nggak jelas dan seterusnya, itu masuk ke pertama kali melangkahkan kaki itu cukup minder banyak pihak gitu. Gak mudah. Jadi bukan ke arah ujub justru, tapi ke arah minder. Siapa saya? Gitu. Agak-agak amnesia dikit kan. Siapa saya? Apakah saya pantas? Kayaknya gue nggak pantas deh. Gitu loh. Itu di awal-awal ketika wawasannya masih nol. Tapi begitu diterima, terus belajar, terus ikut kelas tahsin, terus hafalannya ditambah, terus belajar bahasa Arab, udah bisa akrab dengan bahasa Arab yang cepak, dari cepak ke Arab gundul dan fasih gitu loh. Oh itu beda lagi. Itu dari minder itu bisa pindah ke ujub gitu loh. Bisa pindah ke ujub. Nggak sesimpel itu. Jadi hadirin Allah muliakan, maka semakin kita berkembang, ini penyakit harus semakin diwaspadai. Dan ini bukan penyakit orang-orang yang nilainya nol gitu loh, atau 1 atau 2. Ini penyakit orang-orang yang prestasinya semakin lama semakin bagus gitu loh. Hadirin Allah muliakan, makanya jangan sampai ujub gitu, jangan sampai ujub, dan kita harus terus muhasabah diri kita dan harus selalu mencek hati kita. Al-Imam Abu Hamid pernah menyampaikan bahwa fakam min muta'allimin tala ta'allumuhu wa lam yaqdir ala mujawazati masmu'ihi bi kalimah. Betapa banyak orang yang belajar agama, jam terbangnya sudah panjang, sudah jauh, namun dia tidak mampu melampaui apa yang didengar walaupun satu kalimat. Maksudnya ngajinya itu nggak membuat kerangka berpikirnya itu berkembang. Ngajinya itu nggak membuat dia punya kerangka berpikir ilmiah. Nggak membuat paradigma berpikirnya itu menjadi ilmiah. Gitu. Dia benar-benar copy paste apa yang diomongin aja. Mungkin bagus, tapi begitu mendapatkan masalah dalam kehidupan, bingung dia. Dan ketika menghadapi masalah itu, kayak nggak pernah belajar sama sekali. Padahal ngajinya udah bertahun-tahun. Tapi cara dia berpikir, cara dia membaca masalah, cara dia melihat angle dalam sebuah problem, lalu cara dia mengurai langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiganya, itu kayak dia nggak pernah belajar sama sekali. Padahal kalau ditanya udah belajar kitab A, kitab B, kitab C, duduk di kajian Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, tapi nggak menunjukkan. Itu banyak kata para ulama. Banyak. Yang seharusnya kan orang tuh kalau belajar bukan hanya mendapatkan produk hukumnya para ulama yang siap saji, karena kan kita sebagai orang umum kan tidak punya alat untuk berijtihad, maka biasanya kita dapat produk hukum yang sudah
bisa langsung disajikan dan diterapkan. Misalnya nanya Ustadz, Ustadz hukumnya ini apa ya? Lalu Ustadznya menjelaskan keterangan para ulama dari dalil-dalil yang sahih dan pendalilan yang benar, hukumnya mubah, hukumnya boleh, atau hukumnya haram. Lalu diterapkan. Kan secara umum demikian. Nah, namun juga fungsinya belajar itu kan kita membangun kerangka berpikir ilmiah gitu. Membangun paradigma berpikir agar ketika menghadapi masalah itu sikap kita benar-benar sesuai dengan apa yang kita pelajari selama ini gitu loh. Dan ilmu itu menjadi karakter gitu loh. Kelihatan, oh ini ngaji. Kenapa? Karena cara dia melihat masalah, cara dia memulai menyelesaikan masalah tersebut, lalu bagaimana dia urai satu demi satu masalah keluarganya, masalah rumah tangganya, atau masalah dia dengan banyak pihak, itu benar-benar ini anak ngaji nih gitu. Kenapa? Ini anak atau orang ini berinteraksi dengan buku-buku para ulama. Terbukti cara sudut pandangnya oke, lisannya tertata. Gitu. Kan demikian. Jadi itu kan kelihatan. Kan kelihatan orang yang misalnya banyak baca buku sastra dan baca buku pujangga-pujangga, kan dari cara bicaranya kelihatan hadirin. Nggak perlu dia pamerkan dia udah baca buku apa aja, tapi di cara dia menyusun kata dan merangkainya kelihatan ini sosok banyak baca buku sastra Indonesia misalnya. Itu kelihatan orang yang ngaji yang punya jam terbang seharusnya terlihat dari cara dia berpikir, cara dia menyelesaikan masalah, cara dia menghadapi masalah, cara dia menghadapi ujian, cara dia menghadapi sakit, cara dia menghadapi misalnya orang-orang yang zalim sama dia, itu akan terlihat. Nah ini banyak yang enggak seperti itu, kata para ulama. Nah ini penting. Wa kam min muqtasirin 'alal muhimmi fi ta'allumi wa mutawaffirin 'alal 'amali wa muraqabatul qalbi fatahallahu lahu min lataifil hikmati ma taharu fihi uqulu dzawil albab. Sebaliknya kata beliau, betapa banyak orang yang mencukupkan diri dengan mempelajari hal-hal yang penting-penting saja dalam hidupnya. Gitu. Lalu jadi dia nggak wawasannya nggak seluas yang kelompok pertama, dia belajar. Tapi dia nggak datang ke semua kajian kalau bahasa kita sekarang. Atau dia ambil yang penting-penting dalam kehidupannya. Wa mutawafirun 'alal amal, tapi dia amalin ilmunya. Nah, itu. Ilmunya sedikit, wawasannya dibanding yang lain enggak, atau buku-buku yang dipelajari dibanding teman-temannya enggak sebanyak teman-temannya. Tapi tepat sasaran nembaknya. Semua yang dibutuhkan dalam kehidupannya dipelajari. Karena kan banyak orang tuh belajar yang nggak ada hubungannya dengan ini, gitu. Pengen belajar aja. Tapi bisa jadi nggak kepakai juga dalam hidup. Nah, kelompok yang kedua ini tuh belajar alal muhim. Dia fokus mempelajari hal-hal yang penting dalam hidupnya, gitu. Kalau konteks orang umum ya penting, gitu. Lalu mutawaffirin alal amal, lalu diamalin. Nah ini masalah. Ada banyak orang tuh datang kajian A, datang kajian B, datang kajian C, tapi nggak diamalin gitu. Belum sempat ngamalin nanti datang lagi hari berikutnya terus begitu. Kalau sosok ini, kelompok ini enggak. Kelompok ini tuh dia nggak fokus ke kuantitas, tapi dia fokus pada hal-hal yang penting dalam hidupnya. Lalu diamalkan, dapat ini diamalkan. Wa muraqabatil qalbi, lalu dia senantiasa mengawasi hatinya. Nah ini, senantiasa mengawasi hatinya. Jadi hatinya offside sedikit, prit gitu hadirin.
langsung prit gitu. Hatinya mau ujub, langsung prit gitu. Kalau bahasa kita. Hatinya mau nyombong dikit, langsung prit gitu. Hatinya mau pamer gitu lah. Gitu. Langsung prit gitu. Gitu. Jadi itu demikian. Jadi dijaga tuh hati. Mau pamer ibadah tuh, gitu. Pulang, misalnya kita pulang umroh, mau pamer. Lu tau gak gua minggu lalu dari mana? Udah mau ngangkat umroh, ingat, oh iya ya gak boleh, gitu loh. Jadi gak jadi dibahas umrohnya, gitu loh. Kenapa? Karena ingat, nanti aku sum'ah menceritakan amal ibadah agar dipuji. Tapi bukan berarti setiap orang yang cerita umrohnya sum'ah, enggak. Ini kan tergantung niat nih hadirin. Tergantung niat. Bisa jadi orang ceritakan umrohnya biar menggugah saudaranya. Tapi niatnya hanya dia dengan Allah yang tahu. Intinya selalu muraqabatul qalbi. Nah, apa yang terjadi? Fatahallahu lahu min lataifil hikmah. Maka Allah akan bukakan hikmah-hikmah yang apa? Hikmah-hikmah yang penting, yang halus, yang rumit, yang sulit, yang kalau secara teori hanya orang-orang jenius yang bisa memahami hikmah tersebut. Tapi ini orang bisa. Padahal dia bukan jenius. Dia nggak terlalu cerdas. Tapi Allah fatah, Allah bukakan. Allah kan Al-Fattah, yang maha pembuka. Nah ini kita ngincer gini aja. Apalagi kita yang nggak cerdas-cerdas banget gitu loh. Hadirin cerdas banget nggak? Nggak ya? Alhamdulillah lah. Tenang, yang bicara juga nggak cerdas, tenang aja lah. Nah, lagi artinya kita tuh kalau kita tadi tuh belajarnya cari yang penting-penting dulu, prioritaskan gitu loh. Tentang iman, tentang akidah, tentang tauhid, tentang karakter, terus yang wajib-wajib. Terus apa? Terus diamalin. Nah, ini diamalin. Habis itu muraqabatul qalbi. Coba diawasi tuh hati. Sehingga begitu hati mau melenceng dikit, mau bermain dikit, ketahuan. Kan sumil qalbu qalban litaqallubihi. Hati itu atau hal ini atau organ ini dinamakan qalb atau dinamakan qalb itu karena taqallubnya berbolak-balik secara cepat. Makanya bahasa Arab kan kekuatannya salah satunya penamaan itu sangat dalam hadirin. Gitu loh. Sangat dalam. Itu tadi. Kenapa hal terpenting dalam kehidupan manusia dinamakan qalbun gitu loh. Kenapa dinamakan qalbun? Karena taqallub, dari kata-kata taqallub. Taqallub itu bolak-balik. Jadi hati itu hal yang paling susah diatur. Paling susah stabil tuh hati. Ya nggak sih? Mungkin pernah nggak kita punya momen di 10 malam terakhir Ramadan, atau pada saat umrah, atau pada saat haji di wukuf misalnya, di mana iman kita tuh lagi tinggi-tingginya, dan lalu kita berikrar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa saya akan berubah, saya akan tinggalkan semua bla bla bla, dan pada momen itu kita yakin banget, kita optimis banget bahwa kita nggak akan nyentuh lagi hal yang dulu kita lakukan. Dan kita optimis kita akan dengan mudahnya berada di level itu sampai maut menjemput gitu lah. Pernah ngerasain itu nggak? Begitu pulang ke tanah air lupa semua gitu loh. Pas ketemu ketupat sayur pas lebaran lupa udah. Padahal pas itikaf udah komit, udah nangis gitu lah. Lebaran nih, gitu udah ketemu ketupat sayur, ketemu apa lagi?
ketemu rendang, ketemu putri salju, ketemu nastar, ketemu lupa udah gitu loh. Lupa. Itu belum ketemu Homer tuh hadirin. Baru ketemu yang begitu-begitu, lupa udah. Loh, bener nggak hadirin? Iya udah, jujur aja lah kita nih. Beneran. Nah, apakah air mata kita waktu iktikaf air mata kemunafikan? Belum tentu. Tapi menjaga kestabilan hati itu susah banget itu. Susahnya minta ampun. Beratnya luar biasa. Makanya kata para ulama, penuntut ilmu yang akan dibukakan pintu hatinya adalah penuntut ilmu yang bukan hanya hobi ngaji, tapi hobi mengawasi hati-hatinya itu. Dan itu ini bukan skill yang hanya dikuasai sebagian pihak, enggak. Setiap kita bisa, kan tinggal mantau hati kita aja, asal punya waktu gitu. Cuman siapa di antara kita yang mau memperhatikan hati kita masing-masing? Yang dibutuhkan taufik dari Allah, lalu waktu aja, ada waktu untuk ngecek ini tuh aku jujur nggak ya, aku ikhlas apa nggak ya, aku mau ngambil, ketika kita mau buat keputusan nih, sebelum kita ambil keputusan tanya lagi hati kita, apa sih tujuan saya ngambil ini, apa tujuan saya melangkah ke sini, apa tujuan saya melepaskan ini terus ngambil itu, coba tanya hati kita. Kalau kita lakukan itu terus, muraqabah, kita awasi. Gak usah ribet-ribet, awasi aja terus hati. Nanti Allah yang ngebukakan, kata para ulama. Allah yang buka. Dan kita akan dikasih kemampuan yang hanya dimiliki orang-orang yang jenius, orang-orang spesial, atau orang yang extraordinary gitu. Itu kata para ulama. Makanya enak. Makanya kekuatan bertumpu kepada Allah tuh enaknya di sini. Kita bisa melampaui kemampuan kita. Kita bisa melampaui level kita sendiri. Makanya banyak kita tuh ketika ada banyak kalau kita lihat setelah doa, setelah tawakal, itu melakukan pencapaian yang kita juga bingung. Kok bisa saya sampai titik ini ya? Saya nggak kebayang sebelumnya. Dan itulah kemahakuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu hadir. Nah ini yang harus kita tanamkan terus. Makanya penuntut ilmu itu bukan semua ilmu dipelajari. Nggak bisa. Tapi ambil yang muhim. Makanya atau al-aham fal muhim kata para ulama. Yang terpenting dulu baru yang penting. Pelajari iman dulu, tauhid dulu dikuatkan. Lalu hal-hal yang wajib gitu loh. Lalu diamalin, mutawaffirin alal amal, harus diamalin. Adapun jatuh bangun itu kita semua begitu hadirin lah, jatuh bangun. Tapi mau diamalin dulu. Nanti Allah yang akan kasih kekuatan, Allah kan ngebukain deh. Asal punya prinsip mengamalin dulu. Susah. Kalau gampang, ya mayoritas orang akan sukses. Sekali lagi, orang sukses, successful people itu, orang-orang sukses itu hadirin, itu semua minoritas. Udah jelas. Di semua bidang tuh demikian. Kenapa? Karena memang jalannya susah. Itu. Tapi enaknya dengan ilmu tauhid itu, kita nggak usah dibebani hal-hal yang ribet-ribet. Cukup itu tadi, cukup coba amalkan semampu kita, lalu muraqabatul qalbi, lalu pantau terus hati kita, nanti orang yang Allah Subhanahu wa taala yang atur semuanya. Sehingga kita bisa sampai pencapaian yang nggak pernah kita bayangkan dan di luar kapasitas kita. Dan ada banyak orang demikian, pencapaiannya di luar kapasitasnya. Orang-orang muji dia, tapi orang-orang terdekatnya tahu. Ini orang kapasitasnya saya tahu persis. Kok bisa sampai demikian? Makanya kan banyak orang bilang keberuntungan. Ini nih keberuntungan. Dan itu benar, keberuntungan itu ada hadirin.
Nah, bagaimana kan kita beruntung zohir dan beruntung batin. Kalau keberuntungan hanya dinilai dengan berapa uang yang didapatkan, ya hancur juga hati kita, hadirin. Tapi kalau kita berhasil secara zohir dan batin nggak terkorbankan, hati tetap ikhlas, hati tetap tidak terfitnah dengan dunia, nah itu keberuntungan yang sejati. Nah, itu. Wallahu ta'ala alam. Jadi begitulah. Dan ini harus terus kita ingatkan terus, hadirin. Bahwa setiap kajian itu pulang dari pintu keluar tersebut, tapi ngomong hadirin pulang gak sih kalau selesai kajian? Pulang, alhamdulillah. Alhamdulillah lah hadirin. Nah begitu pulang tuh isunya tuh gimana saya mengamalkan ilmu tadi gitu. Gimana saya mengamalkan itu selalu. Lalu udah muraqabatul qalb aja. Ya. Kan ujian langsung datang tuh hadirin gitu loh. Nanti ada yang nanya dari mana, terus kayaknya hati ini pengen show of force gitu, atau pengen tampil waktu mau bilang mau lagi kajian gitu loh. Atau ingin membanggakan gitu. Dari mana mas? Ya biasa kajian. Malam mingguan kajian. Kalau gue udah gak zaman lagi malam minggu ke sana. Ya akhirnya ujub nanti dan seterusnya. Jadi itu karena kita nggak ngawasin hati kita itu. Jadi awasin deh hati kita. Benar. Kalau nggak akan bisa. Dan nanti kalau kita Allah kasih taufik menjalankan ini, nanti akan kelihatan deh. Benar-benar terlihat gitu loh. Bahwa hati itu berusaha, itu tadi, hati itu labil, terus syaitan akan berusaha buat kita ujub gitu. Gagal di percobaan pertama, dia akan buat percobaan kedua. Nanti gagal lagi percobaan ketiga. Sampai kita lengah, baru dia habis. Makanya jangan lengah. Minta tolong sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah hadirin sekalian. Baik. Kita lanjutkan materi kita. Ujub bentuk terakhir ya. Masih ujub bentuk terakhir. Ujub dengan pandangan pendapat pribadi gitu loh. Pandangan dan pendapat pribadi. Ujub dengan pandangan dan pendapat pribadi. Hadirin Allah muliakan, dan ini penting dan dampaknya terbukti fatal. Terbukti fatal di rumah tangga, terbukti fatal di keluarga, terbukti fatal di lingkungan kerja kita atau bisnis kita, terbukti fatal bersama dengan tim kita atau pegawai kita atau employees kita, terbukti fatal di berbagai macam kehidupan, terbukti fatal dalam kehidupan sosial, terbukti fatal ketika kita ujub dengan pendapat pribadi kita atau pandangan pribadi kita akan menjadi suami yang sangat arogan, sangat egois, nggak mau dengar pandangan istri, nggak mau dengar masukan istri, setiap masukan dipatahkan, dan kita hanya mau pandangan kita yang diterapkan dengan dalih saya pemimpin, lalu bawa ayat lagi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dan seterusnya. Dan itu nggak pernah berhasil karena ayat itu bukan untuk diimani dan dijalankan, tapi untuk dijadikan alat justifikasi, dan Allah nggak akan ridho. Apalagi itu tadi kalau kita sebagai istri terpukau dengan pendapat kita, terpukau dengan pola pikir kita, maka kita akan jadi istri yang durhaka, jelas durhaka, nasyizah. Kita akan durhaka sama suami, kita akan bantah suami, kita akan ngedebat terus sama suami, dan menggunakan pola pikir dan pendapat pribadi kita.
Dan kita kan kalau ini konteksnya keluarga, kita kan jadi orang tua yang menyebalkan. Dan anak-anak gak akan respect sama kita. Karena selalu, udah anak-anak, ayo kita musyawarah, kata anak-anak, gak perlu musyawarah pak, mentok-mentok juga pendapat papa. Selalu demikian. Gitu loh. Banyak yang merasa ya. Ya kan gitu. Dan banyak, aduh percuma lah papa musyawarah ngabisin waktu. Udah terserah papa aja deh. Karena pokoknya selalu setiap masalah udah pandangan papa yang benar. Yang lain udah cuman jadi tim hore aja. Jadi nggak perlu musyawarah dan nggak kita kehilangan respect dari keluarga kita dan nggak akan kuat. Apalagi kalau kita sebagai anak dan ini bisa terjadi karena kita merasa kita yang sekolah, orang tua kita mungkin nggak sekolah atau orang tua kita sekolahnya tidak setinggi kita. Kalau setinggi kita nilainya di bawah kita dan kita tahu, lalu kita merasa orang yang paling sukses di keluarga kita, akhirnya udah pokoknya semua harus ikut pandangan saya. Apalagi kalau misal kita jadi tulang punggung keluarga, oke, kita masih punya orang tua tapi semua dibiayai oleh kita. Maka dan harus pakai pandangan kita, harus pakai pendapat kita. Oh, kita durhaka nanti sama orang tua. Kita durhaka. Oh, itu menakutkan. Dan seterusnya. Di lingkungan pertemanan kita jadi teman yang menyebalkan. Orang nggak suka sama kita. Dan orang nggak suka sama kita bukan karena kita benar atau mereka hasad, tapi kita nggak disukai memang karena kita menyebalkan, karena kita ujub dengan pola pikir kita sendiri, pandangan kita sendiri dan pendapat kita sendiri, dan kita nggak pernah mau dengar masukan. Di bisnis kita, di kantor kita juga nggak ada yang cocok sama kita, dan pegawai kita, staf kita malas, tim ahli kita juga malas, yang penting udah dapat gaji aja deh, sama aja kita kasih masukan nggak didengar juga, bentok-bentok ya pola pikir bos aja dipakai, dan kita akan gampang jatuh hadirin, akan gampang jatuh. Manusia tuh lemah, manusia tuh punya blind spot hadirin sekalian, punya blind spot. Kita nggak ujub aja, blind spot kita itu seringkali kita lupakan, apalagi kita ujub. Oh, itu fatal. Makanya para ulama, jamaah sekalian, para ulama itu sangat luar biasa dalam masalah ini. Dan Allah memberikan taufiknya kepada mereka. Di antara yang sebagian mereka lakukan dan menunjukkan mereka tidak ujub dengan pandangan, pola pikir dan ilmunya, itu bagaimana mereka melakukan sebagai contoh berikut ini. Saya ambil contoh misal Al-Hafidh Ibnu Hajar. Al-Hafidh Ibnu Hajar, penulis kitab apa? Kalian tahu nggak? Oke, Fathul Bari. Oke. Tahukah hadirin sekalian bahwa Fathul Bari itu adalah sebuah kitab yang ditulis dalam jangka waktu yang cukup lama lah. Cukup lama. Kenapa demikian? Karena ada proses yang dilupakan oleh banyak kita. Ada proses yang dilakukan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar yang dilupakan oleh banyak kita. Hadirin Allah muliakan. Beliau menceritakan bahwa dalam proses penulisan kitab tersebut, dan beliau alim besar, Amirul Mukminin fil Hadits. Beliau adalah pemimpin umat Islam dalam ilmu hadits. Sangat luar biasa ilmunya. Sangat luar biasa ilmu beliau. Dan itu tidak diragukan lagi. Beliau menyampaikan, hadirin sekalian Allah muliakan, bahwa ijtama indi min talabatil ilm. Dalam proses penulisan kitab tersebut, kata beliau, berkumpul di tengah-tengah aku sekumpulan penuntut ilmu.
al-maharah, jago-jago mereka. Jadi penuntut ilmu yang benar-benar jago-jago. Sekali lagi penuntut ilmu di level beliau ya. Di era beliau, bukan saat kita. Apa yang dilakukan? Hadirin Allah muliakan, jama'atun wafaquni ala tahriri hadha syarah. Dan mereka sepakat dan mensupport aku untuk mengkoreksi syarah ini, memberikan masukan, mendiskusikannya sehingga meraih kesimpulan yang sangat kuat dan utuh gitu loh. Maka aku tulis di lembaran kertas, lalu syarah tersebut lalu dibagi-bagikan ke tim tersebut yang isinya penuntut ilmu yang jago-jago itu, lalu dibacakan oleh salah satu mereka, lalu dibahas oleh yang lain dan dikaji secara komprehensif dan mendalam. Dikaji secara komprehensif dan mendalam. Lalu tak ditahrir, akhirnya dibedah semuanya, didudukan semuanya, dicek semuanya, maka tidaklah setiap masalah yang dibahas di situ kecuali semuanya diterima oleh tim tersebut dan sudah didudukan secara komprehensif. Dan itu yang membuat penulisannya memakan waktu sangat lama. Tapi untuk maslahat tersebut. Sampai Allah mudahkan selesai di bulan Rajab di tahun 842 Hijriah. As-Sakhawi itu siapa hadirin? Muridnya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Belum menceritakan bahwa Al-Hafidh Ibnu Hajar menulis, lalu tulisan tersebut itu dibagi-bagikan ke murid-muridnya tersebut, lalu dibahas satu demi satu, syai'an fa syai'an. Dan mereka ngumpul, ketemu, lalu ngebahas hal tersebut. Wadzalika biqira'ati Syekhina al-Alama Ibnu Khadar. Lalu yang baca itu ulama yang bernama Ibnu Khadar. Sampai selesai pada bulan Rajab tahun 842. Dan As-Sakhawi mengatakan bahwa itu dimulai tahun 817. Lama. 817 sampai 842. Dan akhirnya kita nikmatilah Fathul Bari sampai hari ini, dan kita la hijrata ba'dal fatah. Kalau orang udah punya Fathul Bari, nggak perlu lihat ke syarah yang lain. Luar biasa. Lihat bagaimana. Yang membahas adalah penuntut ilmu, murid-muridnya Ibnu Hajar, tapi yang jago-jagonya. Itu ulama. Itu pemimpin ilmu hadis di zaman beliau dan sampai hari ini. Tapi hadirin, kalau orang melakukan penulisan seperti ini, pertanyaannya simpel. Kira-kira beliau ujub nggak dengan pendapatnya sendiri? Enggak. Kalau beliau ujub, nggak akan mau dikoreksi, nggak akan mau dibahas. Apalagi yang bahas itu diantaranya murid-muridnya sendiri. Lihat bagaimana ulama. Dan ketika seseorang itu nggak ujub, maka Allah berkahi karya beliau, dan sekarang karya itu sampai detik ini tidak tergantikan.
Itu lihat para ulama. Para ulama tuh gitu hadirin. Para ulama tuh demikian. Pengen. Dari tahun berapa tadi? 817 sampai 842. Syarahnya dibagi-bagikan, lalu dikoreksi, dibahas, dikaji. Benar nggak nih pendapat ini? Benar nggak ini? Ini riwayatnya benar atau enggak? Dicek semuanya. Lihat bagaimana para ulama tuh nggak ujub hadirin. Walaupun sudah di level yang luar biasa. Tetap dengar masukan. Tetap dengar arahan. Tetap dengar kritikan. Bahkan sengaja. Jadi bukan nggak sengaja, sengaja dikaji bareng-bareng dan nggak sombong, nggak ujub, nggak itu kan murid-murid ya saya udah cukup, enggak, dibagi-bagikan dan dikaji bareng dan setiap yang kasih masukan diterima walaupun dari murid gitu dan murid-murid mereka jago-jago. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan. Sudah masuk waktu? Oke, kita lanjutkan. Insyaallah ta'ala pada salat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita meminta ilmu nafi' dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan. Itulah contoh dari apa yang kita saksikan dari kehidupan para ulama. Dan kita ambil contoh dari salah satu nama besar di dunia ilmu dan tidak asing lagi di tengah-tengah jamaah sekalian, yaitu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan kitabnya Fathul Bari. Dan murid beliau As-Sakhawi itu pernah menyampaikan bahwa Ibnu Hajar pernah menyampaikan lastu radiyan an syai'in min tasanifi saya nggak ridho dengan karya-karya saya. Saya nggak ridho dengan karya-karya saya. Kenapa? Ada dua faktor yang beliau sampaikan. Li'anni amiltuha fi ibtida'il amr. Karena yang pertama, saya kerjakan atau saya lahirkan karya-karya tersebut di awal-awal dulu gitu, di awal perjalanan. Itu yang pertama. Yang kedua, lam yatahayya li man yuharriruha ma'i. Waktu saya tulis karya-karya saya tersebut, saya tulis sendirian. Tidak ada yang mensupport saya untuk mengkoreksi dan mengedit gitu. Jadi kalau pakai bahasa kita, karena pakai pandangan dan pemikiran pribadi, bukan pure pribadi ya. Ini artinya nggak ada yang bantuin gitu. Siwa baru belum sebutkan kecuali beberapa karya, di antaranya Fathul Bari, lalu Muqaddimahnya, lalu juga ada Lisanul Mizan, lalu Tahdhib, dan kecuali beberapa buku, kurang lebih 5 dan seterusnya. Dan salah satu yang disebutkan beliau adalah
Fathul Bari, Syarah Bukhari. Dan menariknya hadirin sekalian belum mengatakan ada dua alasan. Alasan yang pertama tadi apa? Hah? Jadi selain 5 kitab dia, selain kurang lebih 5 kitab yang beliau sebutkan secara langsung menurut testimoni dari As-Sakhawi, penyebabnya karena yang pertama beliau melahirkan karya tersebut di awal-awal. Bahasa kita pada saat masih muda gitu loh. Di awal-awal. Dan tahukah jamaah sekalian, beliau hafal Quran itu di usia 9 tahun. Dan hafal banyak mutun, banyak matan. Dan matan adalah syarat mutlak untuk punya kualitas ilmu yang tinggi, itu pada saat beliau masih kecil. Masih kecil. Itu aja belum nggak ridho gitu. Padahal hafalan beliau udah banyaknya minta ampun, bukan hanya hafal Quran tapi hafal banyak matan ilmiah. Matan itu buku kecil ringkas, isinya itu adalah pembahasan disiplin ilmu dari awal sampai akhir gitu. Tidak detail, karena fungsinya bukan untuk membahas satu demi satu masalah secara utuh atau detail, tapi fungsinya sebagai anak tangga pertama dalam menuntut ilmu. Dan fungsinya untuk mengumpulkan gambaran umum tentang sebuah disiplin ilmu. Jadi sebuah disiplin ilmu, misalnya satu bidang ilmu itu pembahasannya dari A sampai Z apa aja sih? Nah itu bisa dilihat di matan tersebut. Nah, itu beliau sudah hafal matan dalam berbagai macam disiplin ilmu, misalnya fikih, usul fikih, hadits, bla bla bla. Itu semenjak kecil. Hafal Quran kecil 9 tahun belum balik secara umum. Itu aja masih mengatakan saya tidak ridho dengan karya sendiri. Karya sendiri loh, karya beliau sendiri. Kecuali 5 kurang lebih kitab beliau. Itu faktor pertama. Faktor yang kedua, karena saya tulis sendirian. Tidak ada yang mensupport saya dalam mengecek, mengedit, dan mengkoreksi. Itu ulama hadirin. Sekarang coba kita bandingkan ke kita. Jangan hanya berpikir ini tentang menulis buku. Ini lihat benang merahnya. Tidak ada ujub di dalam kasus ini. Justru sebaliknya, beliau tidak ridho. Nah pertanyaannya simpel. Kita yang misalnya jalanin bisnis, kita jalanin bisnis dengan pandangan-pandangan pribadi kita, atau kita didukung oleh orang-orang jago dengan pandangan yang sangat kaya. Kita yang menjalani sebuah usaha atau kita yang menjalani sebuah bidang, apakah kita terpukau dengan pola pikir kita lalu kita jalanin sendiri, atau kita belajar dari banyak pihak, lalu mendengar dari banyak pihak, menerima masukan dari banyak pihak, menerima koreksi dari banyak pihak, lalu kita akan tumbuh dan berkembang. Ini salah satu yang terbaik di ilmu hadis. Dan hafal Quran dari kecil. Dan punya perangkat. Itu saja tidak ridho kalau mengerjakan sesuatu sendirian tanpa ada masukan dan koreksi dari pihak lain. Lihat beda kelas antara nama-nama besar dan diri kita. Makanya orang yang ujub dalam pola pikir itu nggak berkembang hadirin. Nggak akan berhasil. Nggak akan berhasil. Siapa kita? Ada berapa buku yang sudah kita baca? Oke misalnya
kita bidangnya bukan agama deh gitu, di bidang kita. Kita baca semua buku di bidang kita tersebut. Lalu kita ketemu dengan para expert gitu. Lihat, orang yang ujub itu nggak melakukan hal itu karena mereka terpukau aja dengan pola pikir mereka. Beda dengan ulama. Ulama itu ngerti hakikat. Hakikat kehidupan tuh paham. Dan itu membuat mereka itu berkembang, dan terus berkembang. Ketawaduan mereka. Akhirnya mereka menerima masukan, menerima kritik, bahkan kritikan, masukan, dan koreksi itu adalah kekuatan mereka sebagaimana dikatakan Al-Hafidh Ibnu Hajar, itu kekuatan. Jadi bahasa beliau, karya yang aku tulis tanpa kritikan, masukan, dan koreksi dari murid-muridku, saya nggak ridho. Gitu kan. Yang saya ridho hanya karya-karya saya yang sudah dikoreksi, diberikan masukan, berikan catatan, dikaji, dibahas oleh murid-murid saya. Lihat, itu kata kunci yang luar biasa. Makanya sekali lagi, ini penting khususnya teman-teman atau kita masih muda, jangan terpukau dengan pola pikir sendiri. Jangan merasa kalau kita ujub dengan pola pikir kita sendiri, kita akan tepat turun. Berarti kan kita mengklaim kita sempurna. Buktinya kita nggak butuh masukan dari pihak lain, nggak butuh koreksi dari pihak lain. Berarti Anda sempurna? Ya enggak lah, mana ada manusia sempurna. Tapi sikap Anda menunjukkan Anda sempurna. Emang hadirin pernah dengar ada orang mengatakan, perkenalkan saya Fulan, saya sempurna loh. Kan gak ada hadir. Siapa orang mengklaim dirinya sempurna secara verbal. Tapi sikap lagi-lagi. Kalau kita jujur bahwa kita gak sempurna, ya terima masukan dong. Terima koreksi dong. Terima arahan. Jangan ujub dengan pola pikir sendiri, ini bahaya. Kalau kita sepakat bahwa kita suami yang tidak sempurna, terima masukan istri dong. Kalau kita sepakat bahwa kita istri yang punya kekurangan, terima nasihat dari suami. Kalau kita sepakat bahwa kita bukan orang tua yang sempurna, kalau anak kasih koreksi, terima. Jangan ujub dengan pola pikir. Kalau kita akui bahwa kita bukan teman yang sempurna, ya kalau sahabat kita, teman kita kasih masukan, kasih arahan, ya terima. Ini menunjukkan bahwa itulah mengapa kenapa orang-orang yang tawadu dan tidak ujub adalah orang-orang yang cepat berkembang dan karyanya itu menembus dimensi waktu, bukan puluhan tahun, abad hadirin. Abad. Hadirin, beliau Al-Hafidh Ibnu Hajar itu wafat di abad ke-9 di tahun 852 Hijriah. Sekarang 1446. Abad karya beliau. Kenapa? Karena ketawaduan. Karena yang dikedepankan tauhidullah, mentauhidkan Allah dan merendahkan pola pikir ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah kasih fatah. Makanya kan karya beliau, Syarah Bukhari beliau, itu beliau namakan dengan judul apa? Masih apa tadi? Ada yang tahu nggak? Hah? Fathul Bari. Apa arti Fathul Bari? Pembuka dari Al-Bari. Siapa Al-Bari? Allah. Allah. Beliau yang angkat tangan. Jadi, lihat, bayangkan, nggak mengklaim dirinya. Jadi, nggak mengatakan kerja keras saya. Enggak, bukan kerja keras saya. Kecerdasan saya. Bukan. Tapi Fathul Bari. Karya ini dibuka oleh Allah. Di keberhasilan saya buat karya ini, itu semata-mata karena dibukain sama Allah. Gitu. Dan secara keterangan beliau katakan bukan hanya dibuka, bukan pola pikir saja dibuka, bukan kecerdasan saja dibuka, tapi Allah bukakan Allah bukakan kesempatan saya didukung, diedit, dikoreksi sama murid-murid saya.
Itu hal yang sangat penting jamaah sekalian. Karena sekali lagi banyak di antara kita nggak berkembang karena terpukau dengan pola pikir sendiri. Ada banyak masalah yang harusnya nggak besar dan harusnya nggak buat ribet, tapi terjadi dan usul penjati itu tadi. Nggak mau dikasih masukan, nggak mau diinikan. Akhirnya yang harusnya awalnya itu bisa diselamatkan jadi hancur. Yang harusnya bisnisnya bisa diselamatkan jadi bangkrut. Yang harusnya rumah tangganya bisa diselamatkan jadi cerai. Yang harusnya anaknya masih bisa dirangkul, lepas anaknya pergi ke tempat lain. Nggak mau, orang tua saya egois. Dan begitu seterusnya. Ini jadi jangan berpikir contoh ini hanya sebatas penulisan buku, bukan. Ini contoh real dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya sekali lagi, ilmu tauhid itu adalah keuntungan terbesar kita dalam kehidupan sehari-hari. Lalu sebaliknya, ketika kita tidak bisa mengamalkan tauhid dan diantaranya adalah lahirlah sifat ujub, itu yang membuat hidup kita berantakan. Itu yang membuat hidup kita hancur. Jangan merasa pintar. Karena banyak begitu. Ada banyak suami itu tahu bahwa pandangannya keliru, tapi nggak mau terima dari istrinya. Gitu. Setelah diskusi terpojok, titik. Kalau aku begini tuh begini, aku kepala rumah tangga di sini. Gitu. Gimana mau berkah? Padahal ada masalah. Kalau kita jujur sebagai suami, itu terurai 5 tahun yang lalu. Itu selesai mungkin 10 tahun yang lalu. Tapi setiap diskusi mentok. Kenapa? Bisa jadi bukan istri kita. Kita yang gak mau terima masukan udah. Dengan alasan macam-macam. Keputusannya di tanganku gitu loh. Tolong jangan tekan aku. Kamu harus ngertiin. Gak ilmiah sama sekali. Dan sebagaimana sebaliknya ada masalah, sebenarnya bisa selesai dari 10 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, tapi kita sebagai istri merasa pintar karena pendidikan kita di atas, gaji kita lebih banyak daripada suami kita, akhirnya terus ego kepada. Atau mungkin kita merasa ngaji duluan, gitu, ilmu kita lebih banyak, akhirnya nggak pernah ketemu. Dan ini masalah-masalah yang kita alami di keseharian kita. Lalu nanti ngeles sana, ngeles sini, muter-muter, nggak selesai. Padahal intinya Anda ujub dengan pemikiran Anda sendiri, lalu ketika Anda terdesak, Anda udah gengsi mengakui kesalahan. Gengsi mengakui kebenaran pihak lain. Dan akhirnya kemakan omongan sendiri. Selesai kita. Maka inilah yang harus kita camkan. Bayangkan. Al-Hafidh Ibnu Hajar dari kecil hafal Quran dan hafal matan-matan ilmiah, itu saja mengatakan saya tidak ridho. Coba kita lihat pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat kita seilmiah apa sih gitu. Seilmiah apa? Apakah kita memang menyusun pendapat tersebut karena telah baca 20 buku misalnya, atau telah baca 15 buku. Sekarang seringkali paling 1-2 artikel, wah ini benar. Anda baca apa? Buku apa yang Anda baca? Jadi udah ujub tapi prematur gitu loh. Gimana ya? Gimana ulama itu, artinya ulama tuh ilmunya tuh matang, itu aja. Demikian. Tapi ya gitulah hadirin sekalian. Hadirin Allah muliakan. Apa namanya? Dan ini bukan hanya Al-Hafidh Ibnu Hajar semata. Al-Qastalani ketika menulis buku Syarah Bukhari juga, itu begitu udah jadi syarahnya, beliau suruh salah satu sosok namanya Syekh Abdul Wahab kalau nggak salah, itu duduk di kajiannya Syekhul Islam Az-Zakaria.
duduk di kajian Syekhul Islam Zakaria, tujuannya apa? Untuk mendengar kajian syarah Sahih Bukhari juga. Beliau punya buku nih Sahih Bukhari. Tolong bawa buku saya ini, duduk di majelis beliau. Majelis apa? Majelis syarah Sahih Bukhari juga. Sama syarah. Lu punya buku syarah Bukhari. Mengamanatkan ke Syekh Abdul Wahab. Tolong, ini buku saya, tolong duduk di majelis beliau. Majelisnya membahas tentang apa? Syarah Bukhari juga. Syarah Bukhari juga. Lalu dikasih misi. Misinya adalah tolong catat keterangan beliau yang berbeda dengan apa yang tertulis dalam buku saya. Itu misinya. Ikutin kajian beliau, fokus semua keterangan beliau yang berbeda dengan apa yang saya tulis, tolong catat. Tolong catat. Tolong dicatat, bayangkan. Sebagai apa? Agar saya bisa mengkoreksi kembali apa yang saya tulis, itu maksudnya. Dan beliau wanti-wanti, la tagfal an kitabati ma yukhalifuni fihi syekh. Jangan sampai terluput semua yang beliau sampaikan dan berbeda dengan apa yang saya tulis, tolong dicatat. Kenapa? Ini poin. Fa innahu la yuharrirul kitaba illa thalabah. Karena beliau ketika mensyarah Sahih Bukhari bukan hanya bermodalkan ilmu beliau, tapi sudah dikoreksi dan diedit oleh murid-murid beliau juga. Sedangkan saya tidak punya murid untuk mengkoreksi itu. Itu bahasanya. Bayangkan ulama kita tuh. Jadi yang melakukan itu bukan hanya Imam Ibnu Hajar aja. Jadi jangan berpikir, oh itu Ibnu Hajar. Enggak, ini kultur ilmu hadirin. Mereka tawadu banget, nggak ujub dengan pola pikir. Punya buku syarah Sahih Bukhari. Suruh sosok untuk duduk di majelis Syekhul Islam Zakaria. Materinya apa? Sama syarah Bukhari yang beliau tulis itu. Lihat orang ujub mana mau dengar omongan orang. Bahkan ingin mengalahkan. Gimana nanti kalau udah dicetak penjualannya lebih tinggi daripada si A, si B, si C. Kan cara berpikir banyak pihak demikian. Ini kultur kita itu punya nama-nama besar nggak demikian. Justru dengerin. Kalau ada yang beda catet. Biar saya bisa mengkoreksi. Seneng gitu loh. Coba bercatat. Kenapa? Karena syarah beliau itu bukan hanya berasal dari ilmu beliau. Ilmu beliau aja udah Masya Allah. Syekhul Islam dalam ilmu fikih. Tapi ini bukan hanya ilmu beliau, tetapi juga didukung oleh murid-murid beliau yang mengkoreksi dan mengedit syarah tersebut. Sedangkan saya tidak punya faktor itu, kata Al-Qastalani rahimahullah ta'ala. Itu. Saya nggak punya. Lihat bagaimana dunia ilmu itu mendidik orang itu untuk tawadu hadirin. Untuk merendah. Untuk nggak merasa terpukau dengan pola pikirnya. Merendah. Merendah. Dan terima masukan, terima saran, terima koreksi. Dan nggak aib sama sekali. Lihat Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, saya nggak ridho, nggak aib, saya nggak ridho. Kenapa? Karena pandangan ini belum ada yang mengkoreksi. Bayangkan bisa begitu. Ulama yang lain kejar beliau, duduk, catat, jangan sampai luput. Kenapa? Biar bisa mengkoreksi karya saya. Kenapa? Karena mereka melakukan sesuatu itu karena Allah. Nahsabuhum kadzalik wallahu hasibuh. Bukan karena agar mengangkat nama pribadi.
Orang yang ujub itu fokusnya ke diri sendiri. Makanya sebagian lebih memilih salah asal gengsi tetap terjaga daripada mengakui masukan dan karena dia pikir itu bisa mencoreng reputasinya, padahal itu talbis iblis, nggak ada mencoreng. Ya sama kayak di rumah tangga, kenapa kita ngotot banget nggak terima masukan istri? Karena talbisi berpikir kalau Anda terima masukan istri, reputasi sebagai suami akan jatuh. Anda akan diinjak-injak wanita. Dia wanita ya begitulah. Padahal nggak ada. Coba kita tanya ibu-ibu. Ibu-ibu kalau suami menerima masukan dari istri, reputasinya jatuh atau istri tambah cinta ibu-ibu? Yang pertama atau yang kedua? Udah tidur ibu-ibu nih. Yang pertama atau yang kedua? Kedua aja Masya Allah. Tambah cinta itu loh. Udah dengerin dan masukan istri dia. Gitu. Dengerin habis itu tidur aja habis itu. Loh enggak. Dengerin dipertimbangkan gitu loh hadirin. Enggak, itu selalu begitu kan. Kita nggak mau terima masukan dari bawahan kita. Kan pikir kita sebagai bos tuh jatuh. Dan sadar tidak sadar itu penyebab minimnya tauhid kita. Akhirnya bukan Allah yang kita agungkan, tapi diri kita yang kita agungkan. Sehingga kalau diri ini terancam reputasinya jatuh, kita panik. Dan kita berusaha melakukan segala cara agar reputasi diri ini tidak hancur di hadapan orang. Padahal inti hidup bukan tentang mempertahankan gengsi diri. Hidup itu tentang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah yang dimiliki para ulama rabbaniyin. Sehingga mereka nggak peduli kalau mereka salah. Bahkan mereka berharap dikritisi dan diberi masukan dan diedit. Kenapa? Agar bisa selamat di hari akhirat. Dan misi mereka adalah ta'zim kepada Allah. Bukan ta'zimun nafas. Tujuan mereka menulis dan bagaimana mengagungkan Allah. Dan menyadarkan umat agar umat mengagungkan Allah. Maka semuanya rendah kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Maka karya saya juga gak ada apa-apanya, pasti banyak kekurangan. Nah begitu mereka berhasil mewujudkan itu dalam hidup mereka, Allah angkat derajat mereka di dunia dan nanti di akhirat insyaAllah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu berapa derajat. Itu poin. Istri yang suami yang mau diberi koreksi dan Allah akan angkat derajatnya di hadapan istri dan anak-anak. Istri yang mau menerima masukan dari suami, arahan, nasihat, walaupun suami kita nggak sempurna, walaupun misalnya suami kita ngomong A, ternyata kelakuannya J gitu. Kalau B sih masih penting, J kan agak jauh gitu lah, apalagi X gitu loh. Jauh banget ngomongnya A, kelakuannya X. Loncatnya jauh. Kalau itu benar terima. Kadang-kadang istri itu berat gitu loh. Kenapa alasannya suami nggak walk the talk, suami nggak mengamalkan dan sebagainya. Itu urusan suami kita. Dan kalau suami kita nggak mengamalkan, bukan ditolak masukan yang benarnya, didoain. Biar cepat, cepat mati hadirin. Biar cepat dapat hidayah, itu loh. La haula wala quwata illa billah. Ini nggak benar ini, cepat mati. Astagfirullah, astagfirullah. Biar dapat hidayah. Jadi itu yang perlu kita canamkan. Udah terima. Maka kalau kita terima, nanti kita diangkat derajatnya sama Allah. Suami jadi sayang sama kita. Dan bisa jadi itu kunci hidayah irsyad bagi beliau. Begitu juga dengan anak-anak gitu lah. Hadirin saya mau tanya sama hadirin sekalian. Waktu kita dulu jadi anak, pernah gak jadi anak dulu? Sekarang jadi apa hadirin?
Masih anak kan, maksudnya waktu dulu masih anak-anak atau nggak punya bargain position lah, nggak masih belum punya gaji, belum ini belum itu, orang tua masih powerful, kita masih di support, masih dibiayain segala macam. Kalau orang tua kita kasih masukan, kita koreksi, lalu diterima sama papa kita atau ayah kita, yang ada di benak kita, ayah kita profil seperti apa? Hah? Apakah kita berpikir, ternyata ayah bego juga ya? Maaf ya. Apakah kita berpikir demikian? Enggak kan? Gitu. Ini jadi tiru, ini cuman kita ambil gaya bahasa di lapangan aja. Kan enggak ada orang berpikir demikian. Enggak ada, justru sebaliknya. Ayah tuh Masya Allah. Padahal kan beliau hebat, ternyata begitu ya. Pemimpin itu harus menerima masukan, kan begitu hadirin. Nah, kenapa ketika kita jadi orang tua, kita melakukan cara yang menyebalkan itu, nggak terima masukan dari anak dan ujub dengan pola pikir sendiri. Padahal proven loh, terbukti waktu kita jadi anak, di posisi anak, kita senang banget dengan anak orang tua yang menerima masukan kita dan kita respect dengan mereka, dan sebaliknya kita sebal sekali kalau orang tua kita egois, ego, mau merasa hebat, mentang-mentang orang tua, selalu anak salah, kan begitu kan? Secara umum masyarakat secara umum pola pikir di masyarakat kita, kalau ada apa-apa yang salah selalu anak. Harusnya kan pola pikir itu sebenarnya kekuatan anak, sehingga anak terus mengintrospeksi diri dan tidak blaming gitu loh, tidak gampang menyalahkan orang. Tapi tetap sikap orang tua kayak gitu itu nggak produktif gitu hadirin. Oleh karena itu ini tuh penting. Jadi pembahasan kita tuh jangan hanya dipikirkan, hanya bisa diterapkan untuk penulisan buku gitu loh. Hanya Al-Hafidh Ibnu Hajar kan nulis syarah Bukhari, berarti besok hadirin tulis syarah Bukhari gitu. Ya enggak lah hadirin, dan enggak ada yang mau baca juga gitu loh. Hadirin, Imam Syukani diminta nulis syarah Bukhari, kata Imam Syukani la hijrata ba'dal fata, itu udah ditulis sama Ibnu Hajar. Enggak perlu baca buku yang lain lagi kalau Anda sudah punya Fathul Barinya Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Jadi jamaah yang Allah muliakan, itu yang perlu kita camkan, dan contoh sangat banyak, dan masih ada waktu atau sudah? Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab sejenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berikan keberkahan dan ampunan atas dosa-dosa kita serta keluarga, juga kepada Imam Inul Jamaah, para ulama lain serta keluarga mereka, para jamaah, dan seluruh kaum muslimin di mana mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, mau minta nasihatnya ketika kepada kami atau kawan kami yang sudah merasa memiliki peran penting di dalam dunia kajian, karena beberapa sahabat kami atau kami ketika kajian berlangsung tidak fokus dengan isi kajian, namun kerap kali show off kepada jamaah lain. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin yang Allah muliakan, Al-Imam Masruq, salah satu murid kesayangan Aisyah radhiyallahu taala anha, itu pernah mengatakan, kafa bil mar'i ilman an yakhshallaha, cukuplah seseorang itu dinyatakan punya ilmu yang bermanfaat ketika dia merasa takut kepada Allah. Wa kafa bil mar'i jahlan an yu'jaba bi amalih, dan cukuplah dia divonis bodoh ketika dia ujub dengan amalnya.
Itu kata ulama kita Imam Masruk. Jadi cukuplah orang itu menunjukkan kualitas yang sangat rendah ketika dia ujub dengan amalnya, dia show off dengan statusnya sebagai panitia kajian atau punya peran di dunia dakwah dan seterusnya. Itu justru menunjukkan betapa rendahnya kita, betapa kerdilnya kita, kata Al-Imam Masruk secara konteks. Karena kalau kita berkualitas, maka kita nggak tertarik dengan itu semua. Nggak tertarik dengan itu semua. Dan sekali lagi, dan itu kita tuh gagal paham. Gagal paham. Kita belajar, kita berdakwah, kita support dakwah, itu li ta'zimillahi azza wa jalla. Untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengagungkan diri kita pribadi. Untuk litakuna kalimatullahi al-ulya, agar kalimat Allah tinggi, bukan kita yang tinggi. Ini yang perlu kita renungkan. Jadi benar-benar salah kaprah besar dalam hal seperti ini. Dan ini harus kita evaluasi bahwa tujuan kita adalah bagaimana mengagungkan Allah setinggi-tingginya dan merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Kan begitu inti kita. Kita kan belajar, ngaji, berhijrah untuk menjadi hamba, bukan menjadi bos, bukan menjadi nama besar, tapi tujuan kita adalah untuk menjadi hamba. Dan hamba itu sifat-sifatnya penuh dengan kerendahan. Oh nanti kita diinjak-injak, enggak. Karena kaidah kehidupan itu, semakin kita merendah karena Allah, Allah akan semakin mengangkat kita. Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah, kata Nabi SAW dalam hadis Muslim. Tidaklah seseorang merendah, tawadhu, merendah karena Allah, kecuali Allah akan angkat dia di dunia dan di akhirat. Jadi show off itu sesuatu yang nggak perlu dipikirkan seorang Muslim. Dia tuh harus berpikir bagaimana merendahkan diri ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu udah otomatis. Barang siapa yang merendah karena Allah, Allah akan angkat. Dan Allah nggak pernah bohong. Allah nggak pernah bohong, Allah nggak pernah khianat, Allah nggak pernah zolim. Inni haramtu dzulma ala nafsi, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku telah haramkan kezoliman terhadap diriku. Dan bohong itu kezoliman. Jadi kalau Nabi SAW mengatakan Allah akan angkat, Allah akan angkat. Jadi nggak usah dipikirkan itu. Makanya kan ulama mengatakan seperti Abu Nuaim membawakan keterangan ulama, man kariha syuhra ishtahar. Barang siapa yang benci dan tidak suka dengan popularitas, justru dia akan populer. Dan banyak contoh. Uwais Al-Qarni sebagaimana contoh. Uwais Al-Qarni nggak suka dengan popularitas. Tapi popularitasnya sampai hari ini nggak ada yang meragukan. Populer sampai hari ini. Sampai hari ini masih banyak orang tua yang kasih namanya Uwais. Katanya kenapa Uwais? Terinspirasi Uwais Al-Qarni. Padahal orangnya paling nggak suka dipublish, paling nggak suka di ini segala macam. Bahkan ketika ada potensi populer, pindah kota hadirin. Bukan pindah rumah, pindah kota. Ngilang gitu loh. Bayangkan, siapa di antara kita punya level kayak begitu? Begitu, kayaknya aku udah mau populer nih. Kalau kita kan kegeeran ya, dan nggak pernah kejadian juga. Allah dalam saya agak bercanda. Jadi, pas karena pergi, kan kita tahu dalam hadisnya Umar bin Khattab itu. Jadi lihat, artinya ajaib hadirin kalau kita ngelihat itu tanya. Dan yang kita lakukan tuh apa sih hadirin? Belum seberapa. Dan nanti di pekan depan kita akan sebutkan beberapa contoh dari para ulama lagi. Seringkali itu tadi kalau kata bahasa lapangan kita tuh, seringkali orang yang ujub itu faktornya apa? Mainnya kurang jauh hadirin. Itu kan. Mainnya kurang jauh. Itu. Kenapa orang ujub tuh? Karena mainnya kurang jauh dalam tanda kutip ya. Kurang main ke para ulama gitu loh. Kurang main ke orang-orang soleh yang benar-benar luar biasa. Kurang main ke buku-buku para ulama.
kurang main ke sejarah-sejarah orang-orang soleh, para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sehingga kita berpikir apa yang kita kerjakan udah hebat, padahal nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya sama sekali. Kalau dibanding performance performance mereka, wih luar biasa. Dan mereka nggak ujub dan nggak mau show off. Ini yang semoga kita bisa ambil ibrah, dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang. Sekali lagi ingat poin di awal kajian kita, sedikit tapi diamalkan, lalu kita selalu mengevaluasi dan mengawasi hati kita, itu akan membuat Allah akan membuka berbagai macam pintu kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah membukakan pintu kebaikan dalam diri kita semua, dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin anfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikhtiar berkhidmat melayani pengurusan jenazah muslimin. Alhamdulillah, Muhajir Project Janais turut melayani pengurusan jenazah wanita. Memuliakan saudari-saudari kita di hari terakhir mereka yang semoga Allah rahmati. Mulai dari proses pemandian, pengafanan, pengantaran hingga penguburan jenazah. Semoga menjadi bekal amal yang Allah ridhoi dan membawa keberkahan untuk kita semua. Ambil bagian dalam penyelenggaraan pengurusan jenazah bersama Muhajir Project Janais. Raihlah limpahan pahala dari Allah Ta'ala, insya Allah. Salurkan donasi Anda melalui